Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone. Perkenalkan, nama saya Ratna Fitrianti dari kelas 10 IPA 5 nomor absen 23. Di sini saya akan menjelaskan tentang teks biografi. Mungkin sebelumnya teman-teman sudah pernah dengar tentang teks ini atau sudah pernah baca di buku-buku pelajaran. Kan nggak mungkin kalau buku diary. Oke, lanjut. Pernah nggak sih kamu menemukan suatu teks bacaan yang isinya menceritakan tentang kisah hidup seseorang tokoh ternama, seperti kisah hidup Raden Ajeng Kartini, Insinyur Soekarno, atau tokoh-tokoh terkenal lainnya? Nah, teks seperti itu biasa disebut sebagai teks biografi. Biografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya kehidupan, dan graphen yang artinya tulisan. Maka dapat diartikan bahwa teks biografi merupakan teks yang berisikan kisah suatu tokoh dalam mengarungi kehidupannya. Teks ini ditulis agar tokoh tersebut dapat diteladani banyak orang. Penulisan kisah hidup tokoh mencakup permasalahan yang pernah dihadapi maupun kelebihan-kelebihan tokoh yang dapat menginspirasi. Biasanya, teks biografi menampilkan tokoh-tokoh terkenal, orang sukses, atau orang yang telah berperan besar dalam suatu hal yang menyangkut kehidupan banyak orang. Melalui teks biografi itu, kamu bisa memperkaya wawasan dan menjadi teladan agar dapat menjalani kehidupan dengan baik, serta mengisi hidup lewat karya yang bermanfaat, baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Tujuan dari teks biografi ialah untuk memberikan edukasi pembaca terkait berbagai sisi dari seseorang tokoh, memetik hikmah keteladanan, mendokumentasi sejarah, dan menciptakan citra positif bagi tokoh yang diulas. Umumnya, hanya tokoh-tokoh yang dianggap penting dan yang dikenal secara luas saja yang diangkat dalam teks biografi. Isi teks biografi yaitu 1. Riwayat pendidikan, yang kedua, pandangan hidup tokoh, yang ketiga, perjuangan, yang keempat, keberhasilan, dan yang kelima, hal yang bisa dicontoh atau yang diteladani. Memahami pengertian teks biografi rasanya kurang lengkap jika kamu tidak mempelajari ciri-ciri unsur kaidah kebahasaan, jenis-jenis hingga strukturnya. Yang pertama adalah ciri-ciri teks biografi. Ciri-ciri teks biografi ada beberapa hal yang menjadi ciri-ciri khusus dari teks biografi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, teks biografi harus membawa suatu informasi yang berlandaskan kenyataan pada tokoh yang sedang dikisahkan dalam bentuk narasi. Penulisan teks biografi harus objektif, tidak boleh melakukan pujian berlebihan pada tokoh tertentu atau menjelek-jelekan tokoh tertentu. Biarkan pembaca memutuskan pandangan mau seperti apa dalam memandang seseorang di teks biografi. Yang kedua, teks biografi membawa sebuah kenyataan pengalaman hidup sebuah tokoh untuk menyelesaikan masalah-masalah hingga pada akhirnya berhasil sehingga harus dijadikan sebagai teladan. Dan yang ketiga, teks biografi mempunyai struktur yang jelas. Strukturnya terdiri orientasi, kejadian atau peristiwa atau masalah, dan reorientasi. Beberapa ciri-ciri tersebut bisa mempermudah untuk menebak apakah teks tersebut termasuk teks biografi. Nah, selanjutnya bagaimana sih struktur teks biografi? Oke, struktur teks biografi yang pertama ada orientasi. Orientasi merupakan pengenalan dari suatu tokoh. Orientasi pada bagian awal sebuah teks harus memperkenalkan tentang gambaran awal dari seseorang tokoh. Misalnya menginformasikan tentang nama, keluarga, tanggal lahir, dan lain-lain. Dan yang kedua ada kejadian atau peristiwa dan masalah. Kejadian atau peristiwa dan masalah ini adalah sebuah bagian yang menyelami lebih dalam mengenai kehidupan seorang tokoh.
Bagian ini biasanya dimulai dari masa kecil seseorang tokoh dan perkembangannya hingga dewasa. Bagian ini juga menjelaskan tentang suka duka yang dialami tokoh dan bagaimana seseorang tokoh dapat menjadi seperti sekarang ini secara lugas dan didukung dengan fakta-fakta hidup seorang tokoh. Reorientasi merupakan bagian penutup dari sebuah teks biografi. Reorientasi memberikan kesimpulan terkait suatu tokoh. Pada dasarnya, reorientasi ini bersifat opsional, yaitu boleh ada di dalam teks ataupun boleh tidak ada. Teks biografi menggunakan beberapa kaidah kebahasaan. Unsur kaidah kebahasaan biografi antara lain 1. Kata hubung. Kata hubung merupakan kata yang berfungsi sebagai penghubung satu kata dengan kata yang lain. Kata hubung membuat sebuah kalimat menjadi efektif dan enak untuk dibaca. Contohnya seperti maka dari itu, namun, walaupun, seperti itu, tidak hanya itu. Yang kedua ada rujukan kata. Rujukan kata ialah kata yang menyatakan kepada kata lain yang telah dikatakan sebelumnya. Kata rujukan ini dibagi menjadi beberapa bagian, antaranya kata rujukan tempat, contohnya di sini, di sana, dan di situ. Kata rujuk orang, contohnya dia, ia, beliau, mereka, dan nya, atau kata ganti orang ketiga. Dan yang terakhir ada kata rujuk benda atau persoalan, contohnya ini, tersebut, dan itu. Unsur kebahasaan yang ketiga ada kejadian, waktu, dan tempat. Di dalam teks biografi ada kata-kata yang memiliki fungsi untuk memperlihatkan kejadian, waktu, dan tempat yang telah atau sedang dialami seseorang tokoh. Dan yang keempat ada menggunakan kata kerja material. Kata kerja material merupakan kata kerja yang menunjukkan aktivitas atau perbuatan yang dilakukan oleh partisipan. Yang kelima menggunakan pronomina. Pasti teman-teman sudah nggak asing nih dengan kata pronomina. Pronomina merupakan kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau menamai seseorang atau sesuatu secara langsung. Misalnya ia, beliau, mereka, merekanya, kita, dan kami. Yang keenam menggunakan kata acuan. Kata acuan merupakan kekohesian dalam sebuah teks. Penggunaan kata acuan untuk menghindari pengulangan kata yang sama secara terus-menerus. Misalnya hal ini dan peristiwa tersebut. Penggunaan konjungsi temporal yang selanjutnya adalah penggunaan konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata hubung yang menyatakan rangkaian peristiwa secara kronologis, berurutan sesuai dengan waktu. Terdapat kata simpleks dan kompleks. Biografi dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis. Berikut penjelasannya. Jenis-jenis teks biografi. Yang pertama, teks biografi berdasarkan dari penulisnya. Dibagi menjadi dua, yaitu autobiografi dan biografi. Autobiografi adalah biografi yang dikutip sendiri oleh tokoh atau orang-orang yang bersangkutan dengan autobiografi. Yang kedua ada biografi, ialah biografi yang dikutip atau ditulis oleh orang lain dengan adanya izin langsung dari tokoh yang akan ia kisahkan di dalam sebuah karya tulisnya. Yang kedua berdasarkan penerbit. Dibagi menjadi dua, yaitu buku sendiri dan buku subsidi. Yang pertama, buku sendiri adalah biografi yang semua biayanya ditanggung oleh diri sendiri atau oleh orang yang membuat biografi tersebut. Yang kedua ada buku subsidi, ialah biografi yang pembentukan atau pembuatannya dibiayai oleh pihak sponsor, entah itu dari segi biaya penulisannya, percetakannya, bahkan dari biaya lainnya yang tidak terduga ditanggung oleh pihak sponsor. Yang ketiga, berdasarkan dari isinya, dibagi menjadi dua, yaitu biografi tentang perjalanan hidup dan perjalanan karir. Yang pertama, perjalanan hidup. Biografi yang mengisahkan atau menceritakan tentang perjalanan hidup seseorang atau biasa disebut dengan tokoh yang ditulis secara lengkap, jelas, dan ringkas.
Yang kedua, biografi tentang perjalanan karir ialah biografi yang di dalamnya mengisahkan atau menceritakan tentang perjalanan karir hingga ia berhasil untuk menggapai sebuah kesuksesan dari cita-citanya yang telah ia impikan selama ini. Oke, jadi teks biografi merupakan salah satu jenis dari teks non-fiksi, namun cara penulisan teks biografi beragam. Di satu sisi, biografi dapat ditulis apa adanya berdasarkan wawancara tokoh itu sendiri maupun orang-orang yang bersangkutan dengan tokoh. Namun, di sisi lain, teks biografi dapat dikembangkan menjadi narasi fiktif yang lebih menarik, misal novel dan komik. Oke, jadi teks biografi merupakan salah satu jenis dari teks non-fiksi, namun cara penulisan teks biografi beragam. Di satu sisi, biografi dapat ditulis apa adanya berdasarkan wawancara tokoh itu sendiri maupun orang-orang yang bersangkutan dengan tokoh. Namun, di sisi lain, teks biografi dapat dikembangkan menjadi narasi fiktif yang lebih menarik, misal novel dan komik. Oke, sekian dari saya. Semoga videonya bermanfaat. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.